Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Brilamina Dewi, NIM 1717051393. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu skripsi dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial, Model Usaha, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ke Kecamatan Tegalalang. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SI AKMSI, selaku pembimbing utama saya, dan Ibu Nyoman Ayu Wulantusna Dewi, SEMSC, selaku pembimbing pendamping saya, dan Bapak Ikutu Julianto, SEMSI AK, selaku penelah saya. Nah, di sini pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang kelima, penutup. Nah, saya akan lanjut ke bab 1. Nah, dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Nah, di Indonesia, pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Menurut Center of Return on Economy, dampak pandemi COVID-19 terhadap hilangnya mata pencarian di sektor informal perlu lebih diwaspadai. Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang tergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja. Dan ini membuat masyarakat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ini juga meningkatnya pengangguran yang tinggi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi mikro akan mengurangi daya beli rata-rata konsumen. Nah, ini juga mengakibatkan pariwisata di Indonesia, termasuk Bali, juga menurun. Nah, selanjutnya, menurut data rekapitulasi data UMKM Kabupaten Gianyar tahun 2019 sampai tahun 2020, UMKM di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan ini juga mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi mikro akan mengurangi daya beli rata-rata konsumen. Kondisi saat ini, daya saing UMKM di Gianyar, khususnya di Kecamatan Tegalalang, masih sangat rendah apabila dibandingkan di wilayah Bali lainnya. Rendahnya daya saing UMKM di Kecamatan Tegalalang juga ditunjukkan dengan kalahnya pemasaran produk keluar daerah. Maka dari itu, usaha kecil dan menengah perlu dikembangkan dengan baik dan dapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, selain itu, permasalahan UMKM yang peneliti temukan yaitu permasalahan modal usaha. Permodalan yang kecil membuat UMKM hanya mampu bertahan di pasar yang kecil bagi setiap organisasi usaha. Modal memegang peranan penting dalam menjalankan operasi usahanya. Modal merupakan bagian hak pemilik dalam menjalankan sebuah usaha, yaitu dalam perusahaan, yaitu selisih aktiva dan utang yang ada. Nah, selain itu ada keberlanjutan suatu usaha. Untuk kedepannya juga dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dari pelaku usaha itu sendiri. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional usahanya. Nah, kebaruan penelitian pada penelitian ini yang pertama, dengan menambahkan variabel pemanfaatan media sosial. Nah, alasannya bahwa keberlanjutan bisnis UMKM di tengah pandemi harus tetap melakukan perubahan dan pengenalan produk dengan memanfaatkan media sosial. Yang selanjutnya, yang kedua, populasi yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah populasi di Kecamatan Buleleng. Nah, pada penelitian kali ini menggunakan di Kecamatan Tegalalang. Nah, dengan di Kecamatan Tegalalang, menariknya belum adanya penelitian yang mengenai keberlanjutan bisnis UMKM yang dilakukan di tempat penelitian ini, yang dapat dilihat dari kebaruan kasus keberlanjutan bisnis UMKM yang terjadi pada beberapa UMKM di Kecamatan Tegalalang. Yang ketiga, pada penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19, sedangkan pada penelitian ini, dalam situasi keadaan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap keberlanjutan UMKM. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah penelitian yang pertama. Para pelaku UMKM di Kecamatan Tegalalang dapat mendapatkan modal usaha masih mengalami hambatan, seperti tidak mampunya membayar bunga yang berlebih dan terhambatnya memutar modal dan masalah administrasi yang sangat sulit untuk didapatkan. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Tegalalang belum maksimal untuk memperkenalkan produk-produk kepada masyarakat. Yang ketiga, pemahaman tentang akuntansi sangat rendah sehingga masih banyak pelaku UMKM tidak menerapkan dan dianggap tidak penting. Nah, pelaku usaha di Kecamatan Tegalalang juga masih mencampurkan uang pribadi mereka dengan uang pribadi dengan uang usaha. Yang keempat, pembatasan aktivitas. Masyarakat akibat COVID-19 berpengaruh pada aktivitas bisnis dan mengalami penurunan jumlah penjualan yang kemudian berimbas pada perekonomian. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Nah, pembatasan penelitian ini, masalah hanya akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya,
ada rumusan masalah penelitian. Rumus masalah penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ke Kecamatan Tegalang. Yang kedua, bagaimana pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ke Kecamatan Tegalang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ke Kecamatan Tegalang. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3 sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Selanjutnya, kajian teori. Nah, kajian teori yang pertama ada keberlanjutan usaha, yang kedua UMKM, selanjutnya ada COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada media sosial. Nah, media sosial ini menurut Acerela, media sosial adalah paradigma media baru dalam konteks industri pemasaran. Para pelaku UMKM akan lebih mudah berkomunikasi melalui media sosial mengenai harga, produk, distribusi, serta promosi yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada modal usaha. Nah, modal usaha menurut Rianto menyatakan modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ada pemahaman akuntansi. Nah, menurut Melati tahun 2019, pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seorang dinyatakan pandai terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi yang dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada kajian hasil penelitian relevan adalah salah satunya yaitu penelitian Aryani tahun 2019. Nah, ini merupakan kerangka pemikiran. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap kelanjutan UMKM. Yang kedua, pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM. Yang ketiga, pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM. Nah, selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Nah, tempat penelitian ini terletak pada UMKM di Kecamatan Tegalang. Alasan memilih tempat penelitian ini adalah karena Kecamatan Tegalang merupakan industri dari kerajinan dan banyak juga depan rumah mereka dijadikan hub untuk mereka jualan. Nah, waktu penelitian, dan ini merupakan rancangan penelitian. Nah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sosial asosiatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Nah, penelitian ini mencari hubungan yang bersifat sebab akibat, pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden. Dan data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang di dalam pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Nah, selanjutnya ada klasifikasi populasi dan sampel. Nah, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 182 UMKM formal yang terdaftar di UKM atau Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Nah, adapun penentuan besarnya jumlah sampel dicari dengan menggunakan rumus Solvin untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui. Nah, seperti ini N sama dengan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Nah, pada data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Nah, untuk data primer, data yang diperoleh sendiri untuk perorangan atau organisasi langsung melalui objek. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Peneliti menyediakan beberapa jenis pertanyaan tertutup dan pilihlah jawaban. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran dalam kuesioner adalah skala pengukuran Likert. Nah, untuk teknis analisis data, yang pertama tuh ada uji kualitas data, ada uji validitas, uji reliabilitas, dan ada uji statistika deskriptif, ada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear berganda dan uji T dan analisis determinasi R2. Nah, selanjutnya ada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, gambar umum data responden menggunakan daftar UMKM tiap desa sebagai sampel penelitian. Nah, di sini ada 7 desa yang tersebar di Kecamatan Tegalang. Yang pertama ada Desa Sebatu dengan jumlah UMKM 22, Pupuan dengan jumlah 5, Taro dengan jumlah 7, Pedesan dengan jumlah 6, Keliki dengan jumlah 9, dan Hendran dengan jumlah 2, dan Tegalalang dengan jumlah 14. Dan total sampel keseluruhan adalah 65 sampel yang digunakan. Selanjutnya, ini merupakan rincian pendistribusian, responden rate, dan pengembalian kuesioner. Nah, untuk jumlah sampel yaitu 65 dengan presentasi 100%, kuesioner yang tersebar 65 dengan presentasi 100%, kuesioner yang tidak kembali dengan 0,
persentase 0, dan kuesioner yang tidak bisa diolah 0, persentase 0. Nah, jumlah kuesioner yang bisa diolah yaitu dengan jumlah sesuai semula, yaitu dengan 65 sampel. Dan selanjutnya ada karakteristik responden. Nah, untuk karakteristik responden ini ada yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan dengan jumlah 26 dengan persentase 40%, dan laki-laki dengan jumlah 39 dengan persentase 60%, dengan total perempuan dan laki-laki 65 dan dengan persentase keseluruhan 100%. Dan untuk selanjutnya ada umur. Nah, karakteristik responden berdasarkan umur dari umur 20 sampai 30 tahun dengan jumlah 15 dengan persentase 23, terus dengan umur 31 sampai 40 dengan jumlah 29 dengan persentase 45%, dan 41 sampai 50 tahun dengan jumlah 9 dengan persentase 40%, dengan total semuanya 65 dan presentasinya 100%. Dan untuk selanjutnya ada lama usaha. Karakteristik berdasarkan lama usaha, dari lama usaha 1 sampai 5 tahun dengan jumlah 23 dengan presentase 35%, dan lama usaha 6 sampai 10 tahun dengan jumlah 31 dengan presentase 48%, dan lama usaha lebih dari 10 tahun dengan jumlah 11% dengan presentase 70%, dan total keseluruhan dengan jumlah 65 dan presentase 100%. Nah, selanjutnya ada uji kualitas data atau uji validitas data. Nah, pada hasil uji validitas data, kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan output pada tabel 4.6, nilai signifikansi untuk semua item lebih dari 0,05, sehingga seluruh item pertanyaan pada kuesioner media sosial, model usaha, dan pemahaman akuntansi dan keberlanjutan UMKM dinyatakan valid. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen pada tabel 4.7. Nah, pada ini nilai suatu instrumen dinyatakan reliable pada nilai alfa atau korbat lebih besar dari 0,70. Nah, hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki alfa korbat lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner media sosial, model usaha, pemahaman akuntansi, dan keberlanjutan UMKM adalah reliable. Dan selanjutnya ada deskripsi data penelitian. Nah, pada ini sumber output SPSS ini merupakan pada tabel 4.8 hasil analisis deskriptif. Nah, pada analisis data deskriptif, yang pertama, data media sosial memiliki skor minimum 27 dan skor maksimum 48, serta skor rata-rata 40,20 dengan standar deviasi 5,24. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa media sosial sebaran skornya semakin dekat dan skor rata-ratanya yang mengindikasikan respon terhadap media sosial tidak bervariasi. Nah, dan untuk modal usaha, dan untuk modal usaha dan pemahaman akuntansi dan keberlanjutan usaha akan dijelaskan lebih lanjut pada deskripsi yang sudah di hard copy. Dan untuk selanjutnya, uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas sebaran data dan uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Nah, pada ujian ini berdasarkan tabel 4.9 ditunjukkan bahwa nilai asip SIG sebesar 0,2 dinilai tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Dan untuk selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, pada uji berdasarkan tabel 4.10 menjelaskan diketahui bahwa nilai FIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak menjadi multikolinearitas pada modal regresi linear. Dan selanjutnya ada uji heterokedasitas. Dan berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heterokedasitas. Nah, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Nah, karena uji asumsi klasik sudah terpenuhi, yaitu sebaran data pendistribusi normal di antara variabel bebas tidak ada korelasi,
atau tidak terjadinya multikolinearitas pada model regresi linier dan model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas, maka analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan. Nah, untuk itu yang pertama ada konstanta 5,815 menunjukkan jika variabel media sosial X1, modal usaha X2, dan pemahaman akuntansi X3 bernilai konstan, maka variabel keberlanjutan UMKM memiliki nilai positif sebesar 5,815. Yang kedua, media sosial X1 memiliki koefisien regresi 0,164 dengan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa media sosial X1 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan media sosial X1 dapat meningkatkan keberlanjutan UMKM. Nah, sebesar 0,164 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Yang ketiga, modal usaha X2 memiliki koefisien regresi 0,115. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa modal usaha X2 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan modal usaha X2 dapat meningkatkan keberlanjutan UMKM sebesar 0,115 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Yang keempat, pemahaman akuntansi X3 memiliki koefisien regresi 0,166. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi X3 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pemahaman akuntansi X3 dapat meningkatkan keberlanjutan UMKM sebesar 0,166 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Dan selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Nah, berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,743, hal ini menunjukkan bahwa 74,3% variabel keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh variabel media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi, sedangkan 25,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan selanjutnya ada pengujian hipotesis. Nah, uji T digunakan untuk menentukan analisis pengaruh media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM secara parsial, di mana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji T, sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Nah, maka uji hipotesis yang pertama dengan rumusan hipotesis media sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Nah, hal pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa media sosial memiliki nilai signifikan 0,0, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sedangkan HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Nah, sedangkan uji hipotesis yang kedua, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa modal usaha memiliki nilai signifikan 0,0, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5, sehingga HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Sedangkan uji hipotesis ketiga, nah untuk uji hipotesis ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki nilai signifikan 0,004, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Dan selanjutnya ada pembahasan. Nah, yang pertama, pengaruh media sosial terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil pengujian hipotesis yang pertama mengenai pengaruh media sosial terhadap keberlanjutan UMKM menunjukkan nilai koefisien regresi 0,164 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,0. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Jika media sosial semakin tinggi, maka keberlanjutan UMKM semakin tinggi. Yang kedua, pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM menunjukkan nilai koefisien regresi 0,115 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,0. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Jika modal usaha semakin baik, maka keberlanjutan UMKM semakin tinggi.
Selanjutnya yang ketiga, pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM menunjukkan nilai koefisien regresi 0,166 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,004. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Jika pemahaman akuntansi semakin tinggi, maka keberlanjutan UMKM semakin tinggi. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil ini mengandung implikasi agar gencar mempromosikan usahanya dengan cara melakukan posting di beberapa platform media sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan usaha, sehingga dapat mempertahankan atau menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini mengandung implikasi agar pemerintah atau lembaga keuangan lebih memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM terkait masalah modal dengan cara memberikan bunga yang sangat ringan dan proses cepat dalam akses permodalan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan modal sehingga pelaku usaha dapat mempertahankan atau menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil ini mengandung implikasi agar pengelola UMKM Kecamatan Tegalalak agar kedepannya mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman akuntansi secara rutin dan berkala. Hal ini diharapkan pengelola UMKM dapat berinovasi dalam mengelola usahanya sehingga pelaku usaha dapat mempertahankan atau menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Dan selanjutnya ada bab 5 penutup. Nah, untuk sarannya yang pertama, bagi UMKM di Kecamatan Tegalalak perlu diperhatikan terkait media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi sehingga pelaku usaha dapat mempertahankan atau menjalankan usahanya. Hal ini diharapkan meningkatkan keberlanjutan UMKM. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,743. Artinya, variabel keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh variabel media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi sebesar 74,3%. Sedangkan sisanya 25,7% diperoleh oleh faktor lain. Oleh karena masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel bebas seperti pengalaman menjalankan usaha atau tingkat pendidikan. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian. Sebelumnya mengambil kecamatan dan untuk kedepannya bisa mengambil yang lingkup lebih luas. Nah, yang selanjutnya kesimpulan. Media sosial berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,164 dengan nilai signifikan uji T 0,0 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, modal usaha berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,115 dengan nilai signifikan uji T 0,0 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,166 dengan nilai signifikan uji T 0,04 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.